Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan akan hadir lagi hari ini, mengawali perjalanan hidup kita sehari ini. Kesaksian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bisa saudara, refleksi firman Tuhan pagi ini, sapaan firman Tuhan, berbicara soal kesempatan. Bukalah mata sewaktu berjalan. Bisa saja Anda bertemu kesempatan. Ini ungkapan orang bijak yang menggambarkan tentang pengalaman yang mendebarkan yang dialami oleh seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Hari itu Yesus sedang berjalan melintasi kota Yeriko, dan orang banyak sedang mengerumuni rabi yang sedang marak dibicarakan di seluruh Israel saat itu. Sakeus salah satu dari banyak orang yang mendengar tentang betapa luar biasanya Yesus. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Sakeus untuk melihat langsung Yesus muka dengan muka. Namun usaha Sakeus bertemu Yesus menjadi tidak mudah karena kerumunan orang yang begitu banyak, dan Sakeus dibatasi oleh fisiknya yang pendek. Bapak jemaat Tuhan, keterbatasan tidak membuat Sakeus patah arang. Alih-alih mau mempersalahkan keterbatasannya, mempersalahkan keadaan dan orang lain, tapi Sakeus justru berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sakeus adalah tipe orang yang tidak membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Keterbatasannya seringkali membuat orang tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan keterbatasan sering menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang. Keterbatasan yang dibalut sejumlah alasan menjadi senjata mematikan yang sering membunuh kreativitas, bahkan sering membunuh kesempatan yang lewat di depan mata. Tak sedikit dari orang percaya yang pintar kadang mengeluh ketika menghadapi peluang dan kesempatan. Bahkan tak jarang juga kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, seringkali kita mengeluh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Sakeus memang memiliki badan yang pendek, tetapi ketika menemukan kesempatan, Sakeus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dia menajamkan otaknya dan memperpanjang akal, dan tidak menyiapkan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Saudara jemaat Tuhan, kita semua dari pagi sampai sore sebentar tentu diberi kesempatan. Kita semuanya diberi kesempatan di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah berbagai kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu jangan mengeluh, jangan menyalahkan kondisi dan keberadaan kita, tetapi berusahalah untuk menggapai dan meraih kesempatan yang terbatas. Semua kesempatan terbatas. Karena itu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa memilih untuk berlari, bahkan memanjat untuk bertemu kesempatan emas seperti Sakeus. Tergantung dari kemampuan kita untuk memahami dan memaknai bahwa kesempatan tidak akan selamanya ada. Kesempatan hanya sekali datang. Karena itu selama ada kesempatan, jangan disia-siakan. Sepanjang hari ini tentu kita berhadapan dengan kesempatan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jalan hidup ini dengan optimisme. Kenapun banyak halangan, banyak rintangan. Ibaratnya orang berkerumun di sekitar Yesus.
Tapi jangan patah arang. Selalu ada cara, selalu ada jalan bagi orang yang berusaha. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai, bahkan menghadirkan kesempatan dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa untuk kesempatan sejenak pagi ini. Bersyukur untuk malam yang sudah kami lalui. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami melewati malam. Pagi adalah bagian dari awal karya dan rancangan Tuhan. Berkat Tuhan bagi hidup kami. Sebab pagi ini adalah kesempatan di mana kami maknai untuk menjalani hari-hari dan bahkan waktu yang Tuhan beri. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Kiranya dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus, memeteraikan firman ini supaya mewarnai perjalanan dan perjuangan hidup kami hari ini. Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, mulai di rumah, di kantor, di tempat kerja, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Waktu yang Tuhan beri kami benar-benar maknai, demi untuk kehidupan yang semakin bernilai, bahkan semakin menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bapa, pelihara dan lindungi jemaat-Mu sepanjang hari ini. Mulai dari orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, sekolah minggu, balita, bahkan yang masih dalam kandungan orang tuanya. Hindarkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Jauhkan dari berbagai godaan dan cobaan. Jemaat-Mu yang terus bergumul dalam kehidupannya melalui berbagai tekanan, melalui penyakit, melalui duka cita. Secara khusus keluarga besar Ibu Kekasih Bu Nurlia, kehilangan ayahanda terkasih kemarin. Kuatkan dan hibur mereka. Juga jemaat-Mu yang masih membutuhkan topangan doa, melalui proses perjuangan hidup, melalui tekanan-tekanan hidup yang dialami. Tuhan tolong jemaat-Mu, Roh Kudus, mampukan dan karuniakan kami keberanian untuk melangkah, untuk maju dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terpuji Engkau ya Bapa, untuk selama-lamanya. Kiranya kesempatan hari ini kami gunakan bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga berkat-berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.